Perpustakaan Kabupaten Bintan, kepada Bapak Hasfi Hendra SST, selamat datang kami ucapkan. Dan juga tentunya hari ini akan kita jemput bersama narasumber kita, dan tentunya sebelum kita panggil sedikit kembali kita mengulas tentang biodata, dan tentunya kawan-kawan yang belum follow silahkan di follow. Ini yang selalu dipesankan oleh beliau. Baik, ini kembali lagi kita akan memanggil untuk narasumber yang akan membedah jika lalu dinyatakan adalah Rendra Setiadi Harja Esos MP, merupakan seorang dosen pada sebuah sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik Raja Haji Tanjung Pinang, Pulau Riau. Selain itu juga aktif di Lembaga Damai Provinsi Pulau Riau, Kota Tanjung Pinang, sebagai Ketua Bidang Pengkajian, Penelitian dan Penulisan Adat dan Budaya Melayu Kota Tanjung Pinang. Beliau menamatkan strata satunya di Snipol Raja Haji Tanjung Pinang pada program studi ilmu pemerintahan. Strata duanya Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan cum laude dan predikat terbaik. Beliau kini sedang melanjutkan kuliah di jenjang doktor di Fakulti Ilmu Sosial Gunaan Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia. Tentunya kalau saya bacakan lagi, panjang sekali riwayat beliau ini. Dan terakhir kalau nggak salah saya, beliau bedah dari karya Ratu Rida Karyamsi, dan juga ada karya Ibu Suryatati Amanan, Melayu Kahaku. Baik, langsung saja kita beri aplaus. Kalau bukan karena bulan takkan bintang tinggi hari, kalau bukan karena bisa kalau dinyalakan takkan pada datang kemari. Selamat datang kepada Rendra Setiadi Harja. Ini kami berpanggil Dajuk saja lah, karena sama-sama di lembaga. Kami ucapkan selamat datang. Baik, Pak Rendra, siap. Oke, kita punya waktu untuk membedah. Jadi kalau dalam rumah sakit itu biasanya pakai waktu. Kalau tidak dia akan koin. Ya, ini jadi hari ini lebih kepada saya membatasi waktu di 40 menit cukup ya Pak ya. Wah itu sudah sehat. Oh sudah sehat. Baik, 40 menit untuk jika lalu dinyalakan, kami persilakan untuk Bapak Rendra. Baik, orang berjalan di pagi hari, tidur pula di waktu malam, betul kan? Karena kita berjumpa lagi, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak orang ingin diri, tidak pula pergi kepanjangan. Acara sudah 2 hari, mudah-mudahan peserta terus semangat. Yang tak semangat juga harus semangat. Ya. Jadi, alhamdulillah wa syukurillah, yang saya hormati tentunya yang berbahagia pada hari ini Dato' Abdul Qadir Ibrahim, orang tua kami, belum tua, abang dan kami. Kalau tak karena beliau ini memang macam mana ya, kami ini kalau tidak karena Dato' Rida, Dato' Akhir, mungkin tidak ada laluan sampai ke sini. Jadi tidak terlepas dari jasa-jasa mereka. Guru itulah yang membawa berkah kami sampai hari ini. Tepuk tanganlah untuk beliau. Semoga beliau terus sehat walafiat, diberikan kesehatan sepanjang masa. Nah, kami hormati juga Bapak Kepala Dinas Pustakaan Arsip Provinsi Pulau Riau, Pak Heri. Sehat selalu Pak. Mudah-mudahan kita terus laksanakan kegiatan. Ada juga Kepala Dinas Pustakaan Arsip Bintan. Kata orang memang tinggi si pokok saga, tumbuh bunga di pagi hari. Pak Kepala Dinas Arsip Pustakaan datang juga. Kalau ada pokok pun dan lagi. Sekarang provinsi kota sudah Bintan dong. Jadi saya menginventaris mana yang sudah memudah. Kota sudah, tapi ya Pak ya. Nah kalau provinsi sudah Pak Akib dan Dato' Rida, nah Bintan kita cari dulu Pak. Tenang aja, harga kami murah. Nomor manajer kami dari poin. Berguna Pak Kades. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi efek bagi dinas pustakaan arsip lainnya ya, yang bisa melaksanakan undang buku. Pak Dedi yang hadir pada hari ini, buku-buku dengan Pak Dedi. Pak Dedi ini luar biasa, ilmunya banyak. Dia ilmunya banyak. Pak Dedi, Pak Eki yang hadir pada hari ini, dan tentunya moderator dan adik-adik. Masih semangat adik-adik? Bajunya baru ya, masa tak semangat? Masih semangat? Masih semangat ya? Masih. Salam literasi. Ya, salam. Oke. Yang belakang semangat tuh, makannya lontong padang kan. Yang depan ini makan roti bakar ya. Lemak ya. Oke, baik. Alhamdulillah wasyukurillah di hari kedua ini kita dapat hadir dalam rangka membedah buku berjudul Jika Laut Dinyalakan karya Dato' Abdul Qadir Ibrahim.
Salam serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kami mohon izin Dato' Akib ini sebenarnya sudah saya kenal sejak SMP. Beliau ini pernah jadi guru di SMP 4 betul ya. Ada satu orang kawan saya kami sudah jadi dokter spesialis di RSUP bilang, "Dra, kau tahu tak panjang Akib itu apa? Anak kesayangan ibu bapak." Pas kan? Ternyata nama beliau adalah Abdul Qadir Ibrahim. Ada lagi satu lagi sebenarnya Dok, ada kepanjangan yang kata beliau kemarin ya. Ada lagi, tapi saya lupa, saya tak pernah diucapkan. Tapi kata kawan saya ini anak kesayangan ibu bapak. Pas. Jadi beliau ini adalah seorang ustadz. Karena waktu itu beliau ceramah di masjid kami di Perumnas, sudah saya SMP. Beliau ceramah dan beliau waktu itu menjadi guru agama, betul ya. Nah seperti itu. Tepuk tangan sekali lagi buat beliau. Dan ternyata setelah saya mengenali beliau luar biasa, harta karun yang luar biasa. Jadi saya pertama membaca karya beliau adalah sebuah novel yang berjudul Menjual Natuna. Nah, saya kecil-kecil itu degilnya bukan suka main game, degilnya suka baca buku. Nah, degil saya itu suka baca buku. Dan kadang-kadang saking degilnya curi buku. Bukan maksudnya tak balikan buku, pinjam tak balikan. Jadi saya dapat satu buku Menjual Natuna. Saya baca cerpen beliau, luar biasa. Itu saya baca waktu itu masih SMP kelas 3. Saya sudah meminati karya-karya beliau. Dan tak nyangka hari ini saya duduk bersama beliau membahas luar biasa. Saya tak menyangka bisa bersama Dato' Ida, bisa bersama Dato' Akib dan para orang-orang hebat lain, itu saya tak menyangka. Jauh panggilan dari api saya ini. Ya, tak berniat menjadi seorang pengarang, tapi karena arahan dari beliau-beliau saya bisa meneruskan jejak Raja Liaji dan beliau-beliau ini. Makanya mudah-mudahan amal jariah ini akan terus diberikan kepada beliau-beliau, terutama guru kami tadi disebutkan almarhum Tusira Suseno. Kenapa saya hafal sekali buku itu? Karena saya jadi cover buku. Saya nanti cari buku berjudul Mutiara Karam, ada 2 orang. Semalam kita bahas London ya. Saya pernah jadi London dalam buku itu. Karena saya fotonya, buku saya itu, foto saya itu jadi cover buku. Tapi saya tak bicara buku tentang London lagi. Kita akan bicara tentang jika laut-laut dinyalakan. Baik. Mohon izin, Dato', izin kami bedah, mungkin pisau kami tak terlalu tajam atau cara bedah kami mungkin tidak terlalu rapi, mohon maaf. Nah, saya memberikan judul adalah Simbolisme Laut dan Identitas Melayu Bahari. Analisis stilistika. Ini bukan bicara angka, itu statistika. Ini stilistika, apa itu stilistika yang saya sampaikan, dan ekokritik puisi Dato' Abdul Qadir Ibrahim dalam Jika Laut Dinyalakan. Jadi memang bagi saya setelah saya baca karya beliau dan saya menulis makalah untuk beliau, puisi beliau ini adalah satu representasi mengembalikan semangat kita sebagai orang Melayu yang kadang-kadang hari ini agak lebay, merupakan jati diri. Jadi ada beberapa puisi yang kita bedah, termasuk puisinya Bu Suryatati Amanan dan termasuk bukunya Dato' Akib. Ini adalah puisi yang bukan hanya sekedar puisi, tapi mengandung nilai ideologis yang begitu besar, khususnya bagi orang Melayu. Kita lihat nanti seperti apa. Selanjutnya. Nah, puisi ini mengambil judul kata laut. Jika laut dinyalakan. Bagaimana menyalakan laut? Nah, ini nanti kita akan bahas. Lautan, ya, sebagai sebuah latar belakang, lautan adalah unsur simbolik dominan dalam sastra Melayu modern. Jadi dulu ada salah satu tema dalam Festival Sastra Internasional Gunung Bintang membicarakan sastra Melayu dan dunia maritim. Ini bukan hanya untuk umrah, mohon maaf, karena umrah memegang nama maritim. Tapi kita, masyarakat Kepulauan Riau, sastra Melayu, terutama sastra orang Melayu, itu sangat identik dengan yang namanya dunia kemaritiman. Profesor Yusman Yusuf mengatakan, ciri khas orang Melayu itu tidak pernah terlepas daripada satu sifat yang namanya homo aquatic. Homo itu manusia ya. Homo aquatic itu manusia yang hidup di laut. Jadi mulai dari mantra-mantranya, mulai dari pantun-pantunnya, maka pantun orang Melayu tidak ada sungguh tinggi Gunung Merapi, tidak akan ada. Kenapa orang Melayu tidak melihat Gunung Merapi? Tapi dia Pulau Pandan jauh di tengah laut kan ya. Gunung Daik bercabang 3, ada Gunung Daik situ. Hancur badan di kandung tanah, budi baik hancur. Ada unsur laut di situ. Termasuklah pada puisi-puisi yang lahir kemudian. Maka laut menjadi unsur di dalam karya-karya sastra Melayu kita. Termasuk yang dilakukan oleh pengarang-pengarang tadi. Sebagai masyarakat pesisir, budaya Melayu selalu mengaitkan laut dengan kehidupan sehari-hari, pengetahuan dan spiritualitas. Jadi laut bukan saja bicara tentang, nah ini kita konstruksi kemaritiman kita. Laut bukan saja semata-mata lakar,
Mungkin adik-adik mengira bahwa Dato' Akib menjadikan laut hanya sekedar langkah, tidak. Tapi laut merupakan nilai kehidupan, pengetahuan, dan bahkan sampai spiritualitas hubungan kita kepada Tuhan. Maka ada kata, barang siapa mengenal tahulah Tuhan yang bahari. Barang siapa yang mengenal diri, maka tahulah Tuhan yang bahari. Bahari itu tidak aja dia diartikan sebagai laut, tapi sesuatu yang indah. Nah, kata bahari itu zaman dahulu dimaknai juga sesuatu yang indah, sesuatu yang bersih, sesuatu yang jelita, sesuatu yang anggun. Jadi laut itu mengandung nilai keindahan yang luar biasa. Makanya Anda kalau sore-sore banyak duduk di laut kan, daripada duduk di gunung. Takut kalau duduk di gunung, kalau sore-sore takut kesampok. Tapi kalau duduk di laut tak ada yang takut. Maghrib pun azan masih juga duduk tuh. Main tuh motor-motor listrik tuh kan. Beliau banyak sekali, tadi sudah saya sampaikan. Bahkan beliau ini salah satu tokoh penyair yang puisinya tidak pernah gagal untuk dikomentari tokoh-tokoh besar. Itulah hebatnya beliau. Saya punya puisi, Dato' Zainal punya puisi, dan kawan-kawan lain juga punya puisi. Tapi sangat kecil kami diberikan komentar oleh penulis-penulis besar. Bahkan dalam satu buku, apa tuh judulnya, penyair-penyair Indonesia tuh ya. Beliau ini bukan hanya penyair puisi saja, sudah penyair Indonesia. Tepuk tanganlah sekali lagi untuk Dato' Akib. 5 nama yang ada di nasional itu, salah satunya Dato' Akib. Kami belum masuk dalam tataran dunia sastra, tapi kalau dunia pantun saya tidak masuk lah di mana-mana. Pantun, kalah orang-orang ini. Tak, bodoh aja. Tak bisa lebih murid dari guru, tak boleh. Kualat, tak boleh ya. Kalau dalam sastra tak bisa, dan itu tercatat. Dan kalau adik-adik nanti membaca satu buku Dermaga Sastra Indonesia yang juga diinisiator oleh Dato' Akib, itu mencatat nama-nama penyair yang ada di Kepulauan Riau. Kerisauan beliau terhadap dunia penyairan di sini dicatat dan tertulis. Dan alhamdulillah nama saya masuk di situ. Nah, nama saya masuk. Dan itulah beliau bagaimana mendata hari ini penulis-penulis sampai hari ini. Maka kerisauan beliau itu sungguh besar terhadap dunia kepenulisan untuk di Kepri ini. Nah, bukan saja puisi-puisinya memberikan inspirasi kepada kita dengan gaya bahasa, dan saya mengatakan puisi yang paling sulit saya bacakan itu 2 orang di Kepri ini. Kalau puisi Dato' Rida saya bisa baca, puisi Tarji gampang sekali karena kita belajar dari puisi Tarji. Tapi 2 orang yang tak bisa saya baca dan tak bisa saya tiru. Pertama Bu Suryati Amanah, dan 2 Dato' Akib. Tepuk tangan lagi lah. Ada yang pernah tengok puisinya, tengoklah nanti. Beli buku, jangan tak beli. Biasakan beli buku, jangan minta buku ya. Nah, adik-adik bisa bayangkan membaca puisi yang bentuknya begini. Gimana coba bacanya? Dari mana bacanya? Dari sini, di sini, di sini. Dan itulah saya bingung. Kemarin syukurnya pada saat beliau menantang membaca puisi beliau, saya ada kegiatan di luar. Kalau tidak, saya paling orang yang mungkin memalukan. Susah sekali. Dan itulah ciri khas. Mulai dari puisi beliau dan jadi Hang Tuah ya. Denutnya nih Hang Tuah, Negeri Air Mata dan sebagainya. Dan tipografi beliau itu di dalam itu mengandung makna-makna yang luar biasa. Itu yang mungkin adik-adik tak bisa tengok. Kita mungkin bisa buat puisi, paling buat puisi biasa lah, larik-larik begitu ya. Tapi tengok nanti dalam buku puisi beliau, ada Arab Melayunya, ada tipografi, dan bahkan ada satu buku di dalam itu yang bentuknya seperti orang sujud, gitu ya, seperti orang sujud. Saya bilang macam mana baca? Saya coba baca tak sambung. Jadi napas kita cari, nah itu sulitnya membaca puisi beliau. Tapi saja dalam sebuah karya sastra yang meliputi pemilihan diksi, struktur kalimat, majas yang terdiri dari metafora, personifikasi, ritme, citraan. Jadi saya hanya melihat gaya bahasa beliau karena memang sangat menarik sekali. Kalau adik-adik sudah kehilangan bahasa-bahasa zaman dahulu, baca lagi lah puisi beliau. Ibarat kamus yang belum diterjemahkan, kata-kata itu muncul, tung terjatuh. Jadi kalau adik membuat pantun, membuat puisi lagi, saya kadang-kadang mengambil inspirasi dari bahasa beliau. Saya ambil mana nih bahasa-bahasa yang bagus. Gitu. Jadi bahasanya sangat menarik. Nah, kita lihat bagaimana nanti dengan gaya bahasa beliau. Dan ekokritik, karena ini ada bicara tentang laut, ada sebuah karya sastra, itu bagaimana pendekatannya dengan ekologi atau dunia alam ya. Nah, ada. Tapi sampiran dan isi pantun Melayu misalnya, itu sudah dekat dengan alam. Apalagi puisi-puisi yang lahir sekarang. Itu sangat dekat dengan alam, makanya kita buat pendekatannya dengan ekokritik. Apa perbedaannya? Stilistika menitik beratkan pada nah, jadi kalau kita lihat atasnya, jadi kedua pendekatan ini, stilistika fokus pada bentuk, how the poem say. Mahasiswa, ada yang ikip umrah ya? Ikip umrah, berapa orang? Tidak kan?
Ya, fakultas apa? Saya ingin katakan begini, bahwa mayoritas pengarang itu tidak berdasarkan ilmu yang dia tekuni. Dan bersyukur di ruangan ini bukan mayoritas adalah orang yang bukan belajar di fakultas atau fakultas ilmu bahasa atau fakultas ilmu sastra, tapi bermacam ilmu, bahkan ada yang dari kesehatan. Memang rata-rata pengarang begitu. Saya ingin cerita, saya SD, MTS, pernah masuk SMP tapi berhenti Pak Heri, 2 bulan berhenti, udah itu menghilang 3 bulan, baru masuk MTS. Masa kecilnya lumayan lah, ya kan? Lumayan apa? Tak mau sekolah ya, karena di kampung. Tamat SD, masuk SMP 2 bulan itu berhenti. Saya ingin menjalankan proyek pendidikan apa kaitan dengan sastra. Kemudian masuk MTS, setelah 2 berhenti lagi Pak Heri. Kemudian dibawa oleh ayah ke Padang, mau masuk pesantren karena nengok ya orang Natuna kan maaf punya cengkeh yang banyak, kelapa yang banyak, untuk apa lagi kerjain, duit banyak lah. Jadi sampai Sumatera Barat masuk ke pesantren ya, lantai sekolah aja tanah gitu ya, nyimpan pakaian dalam peti kayu gitu. Saya bilang ayah saya tak tanggung sekolah ini, balik lagi buka baru. Seperti apa baru orang ada sekolah, semua sudah sekolah semua 2 bulan. Ayah kebetulan Pak Idris Samad yang terakhir jadi Kamenak kita sini, kenal dengan maksud saya, masa udah 2 bulan Rasulullah masuk saya di MAN Pekanbaru itu, MAN 1 Pekanbaru. Artinya kan sudah agama semua itu, MTS ke MAN. Kemudian ketika saya di MAN itu pemain band gitu ya, main musik, anak band juga saya digini-gini. Ya dulu banyak cewek-cewek yang lumayan gedung lah. Ya kan anak band ada mereka kan, rambut segini kan, kepala sekolah akrab dengan kita kan, baju belum begini. Jadi kalau cerita anak muda, maka anak saya yang laki-laki itu saya suruh rambutnya segondrong-gondrong, karena saya ingin menengok wajah saya masa lalu gitu. Jadi Taman MAN itu saya akan masuk Akademi ISI Yogyakarta itu. Balik ke Natuna, orang ikut CPN Maru dan lain-lain. Saya tak tertarik untuk masuk Unding, namanya tak tertarik karena ini masuk sekolah musik Jogja. Sampai di Natuna, apa ya saya bilang, kau nak jadi gile loh masuk sekolah itu. Akhirnya saya orang yang patuh orang tua, kau balik lagi Pekanbaru, masuk IN katanya, udah balik lagi. Sampai Pekanbaru Pak Heri, orang sudah kuliah apa? Karena udah siap semua. Untunglah nongkrong, menung tiba-tiba IN membuka 1 kelas, menerima fakultas tarbiyah itu menerima 1 kelas. Dan berebut tes itu saya tak tahu lah berapa orang ikut tes, dan akhirnya saya dulu dari situ. Jadi memang masuknya sekolah begitu. Jadi tapi saya bersyukur Taman IN kemudian 4 kali disuruh jadi pegawai menolak, dipanggil menjadi dosen IN juga menolak, tapi akhirnya jadi pegawai juga PN. Itu sudah surat takdir. Ya kan? Teman-teman saya alumni IN itu yang dipanggil suruh sekolah ke Kanada dan ke Inggris, saya Australia dan saya menolak. Kemudian mereka hari ini sudah ada yang profesor. Ketika mereka sudah ada yang doktor, saya tidak mau kalah, maka saya coba belajar otak saya, ya alumni IN itu ikut tes di Undip kemarin itu. Alhamdulillah lulus, dan itu bukan kaleng-kaleng fakultas teknik, magister teknik pembangunan dan kota. Itulah makanya ada MT itu bukan MT kaleng-kaleng juga. Cuma saya sering salah orang itu, saya ada nyebut MSI, ada nyebut MA gitu, karena memang titel itu agak langka di Kepri, ya kan, payah dapatnya. Jadi artinya adik-adik semua menulis karya sastra tidak ada urusan dengan pendidikan, ada urusan. Urusannya ada satu saja, biasakan membaca dan membeli. Saya dari tahun 85 itu beli buku. Sampai hari ini ya kalau Pak Heri punya pustaka dan arsip Profesi Kepri, saya punya pustaka Istana Literasi Abdul Qadir Ibrahim. Cuma belum buka buku. 1 lantai ruang rumah saya itu penuh, saya kira ribuan buku komplit, buku sastra ya, dan mengikuti jabatan saya, di mana saya menjadi kepala dinas sejak 2007. Jadi 13 tahun, ini sekaligus jawab ya. 13 tahun jadi pegawai, saya sudah jadi kepala dinas.
Alhamdulillah Pak Edi sampai hari ini masih eselon 2. Alhamdulillah. Dan itu hampir seluruh jabatan sudah diduduki, cuma sekda aja yang belum. Dan itu sudah selesai gitu ya. Karena sudah di penghujung masa pengabdian. Tapi saya bersyukur gitu, bahwa perjalanan hidup saya itu. Jadi tadi ditanya apa tadi? Bagaimana jadi kan saya tidak pernah punya rencana untuk menulis, tidak pernah punya rencana, tidak punya outline, tidak punya strategi, tetapi menulis dipantik, dipantul, didorong, diprovokasi daripada membaca dan mendengar. Saya dari tadi di sini sudah terlahir 2 puisi di otak saya dari pertemuan ini. Jadi atau ide-ide itu lahir di mana tuh? Saya ulangi, ide gagasan lahir dari pertemuan-pertemuan, dari perbincangan-perbincangan, dan dari membaca. Saya komplit mengikuti jabatan saya. Saya pernah jadi guru, maka saya beli buku-buku tentang pendidikan. Saya jadi kadis Unpar, maka saya beli buku tentang bagaimana berkaitan dengan budaya dan pariwisata. Saya jadi kadis Kesbang Polen Pemas, buku politik, buku semua ada. Kemudian saya jadi sekwan, saya beli buku tentang macam-macam tentang politik. Saya jadi kadis Kominfo, beli lagi buku tentang informasi. Dan dulunya saya pernah jadi wartawan lama, yaitu separuh petak lembar itu buku tentang wartawan. Tambah lagi waktu jadi kadis Kominfo. Buku agama atau saya cerita banyak sekali karena saya memang sekolah agama. Ensiklopedia Indonesia Islam itu aja saya punya belinya dulu masih 501 jilid, sekarang kabarnya sudah 2 juta. Jadi buku saya itu kalau Pak Edi borong semuanya, ya saya kira bisa saya bangun rumah agak 2 biji. Jadi jawab itu bahwa saya tidak punya perencanaan mengarah, bahwa Allah menciptakan manusia itu bukan berbeda, tapi lebih dari makhluk apapun. Karena itu bagi saya dari rahmat yang paling besar dari Allah itu adalah rahmat yang Allah beri, cucukkan kritik-kritik pasti ada dalam kepala kita. Semua kita di sini hari ini saat ini berbeda pikiran kita, macam-macam kan? Ada ide, ada gagasan. Hanya satu saja kuncinya, kata Dr. Henry Guntur Tarigan. Dan begitu saya baca tahun 84, saya beli buku itu. Tidak orisinil lagi. Dan itu salah seorang penulis yang sudah dapat penghargaan 50 tahun, namanya UU Hamidi Dosret Undri. Beliau dalam mobil itu ada mesin ketik. Ketika datang ide, datang gagasan, waktu kuliah sudah sampai, dia tak perlu dipanggil pinggir ke mobil, buka mesin ketik, ya ngetik. Walaupun hanya 1 kata. Saya lihat ya, walaupun hanya 1 kata, 2 kata, 3 kata, jadi pengarang itu harus gila. Itu kuncinya. Jadi bukan perencana, tapi harus gila dalam tanda petik. Gila menghargai rahmat Allah yang bernama ide, gagasan, ilham. Saya sampai hari ini 1 kotak buku HPS itu penuh dengan catatan-catatan sebelum ada HP. Ada di kertas tisu, ada di kotak kue, ada di tiket pesawat, ada di macam-macam. Ada yang hanya 1 kata, ada hanya 3 kata, 4 kata, ada sudah menjadi kalimat, menjadi minyak. Dan itu ke depan saya memang tidak akan menjadikan itu buku Pak Edi, tapi saya akan susun, tempel, di scan, dipoto, dan itu akan terbit seperti itu. Itu banyak sekali. Sekarang di HP saya itu, kemana saya buangnya? Saya tulis di HP itu. Di Facebook saya itu ribuan puisi. Bagaimana menjadi itu dan ini, tulis saja apa yang teringat itu, apa yang menjadi menempel di otak itu, kita pindahkan. Karena kalau saya tak bisa tidur itu. Misalnya saya baring tempat tidur, udah jam 1 kemarin gitu ya, tiba-tiba datang. Itu saya harus keluar dari kamar. Kalau ada sekarang udah pakai HP, kita ketik. Kalau dulu saya masuk ke ruangan tempat saya nulis itu, udah kalau tadi tidak bisa tidur saya, terganggu saya. Harus dibuang dia, dikeluarkan dari otak, dicuci.
Jadi jangan ada kata-kata itu menempel di otak kita, tapi harus dicuci, dibersihkan. Bersihnya mana? Pindahkan ke dalam teks. Nah, setelah itu nanti itu namanya pengendapan karya. Kita ada, dan kita bisa lupa dengan karya itu. Ada juga ide gagasan itu, ada yang menjadi karya yang utuh, ada juga yang tidak menjadi sama sekali. Ketika buntu ya sudah buang saja. Jadi setelah kita pindahkan tadi, maka ketika kita menulis daftar kali berikutnya, maka barulah kita susun menjadi kalimat, menjadi rangkaian kata-kata, baru kita mencari apa kata-kata yang luar biasa untuk kita ramukan, kita rangkaikan di dalam karya.